Langit sore itu tampak muram. Awan kelabu menggantung berat di atas desa Cempaka. Kabut mulai turun perlahan, menelan sawah dan jalan tanah yang mengarah ke ujung desa. Di sanalah, sebuah rumah tua berdiri, sunyi, gelap, seolah menjadi bagian dari kabut itu sendiri. Raka baru saja pulang dari kota setelah menyelesaikan kuliahnya. Ia berniat tinggal sementara di rumah ibunya sambil membantu menjaga sawah keluarga. Baginya, desa ini adalah tempat yang tenang, jauh dari kebisingan kota. Namun, ada satu hal yang tak pernah berubah sejak ia kecil. Rumah tua di ujung desa. Rumah itu sudah lama tak berpenghuni. Konon, pemilik aslinya, seorang juragan kaya, hilang secara misterius puluhan tahun lalu. Orang-orang desa percaya, rumah itu kini dihuni oleh sesuatu yang tidak terlihat. "Bang, jangan lewat sana malam-malam," bisik Sari saat Raka menurunkan koper. "Tahu sendiri kan, rumah tua itu, katanya ada tuyul." Raka terkekeh. "Sari, kita udah besar. Masa percaya hal-hal kayak gitu?" Tapi tawa Raka tidak membuat bulu kuduknya tenang. Ia sendiri masih mengingat masa kecilnya. Suara langkah kecil di tanah, dentingan uang receh di tengah malam, dan satu sosok kecil berlari di pekarangan rumah tua itu. Tapi ia selalu menepisnya sebagai imajinasi bocah. Malam pertama di desa, angin bertiup kencang. Pepohonan bambu di belakang rumah bersuara, klesek, klesek. Seperti ada sesuatu yang menyelinap. Sari sudah tidur. Ibu mereka pun lelap. Tapi Raka, yang belum bisa tidur, memutuskan keluar rumah untuk menghirup udara segar. Langit gelap, hanya rembulan yang menggantung pucat. Dari kejauhan, rumah tua itu terlihat samar. Dari balik jendela kosongnya, Raka merasa ada sesuatu yang memperhatikannya. Bulu kuduknya berdiri. Namun, rasa penasaran lebih kuat dari ketakutan. Pelan-pelan, ia melangkah ke arah rumah itu. Daun kering berderak setiap ia injak. Suara jangkrik tiba-tiba berhenti, seperti ada keheningan aneh yang menelan semua suara. Sesampainya di depan rumah tua, Raka melihat pintu kayunya sedikit terbuka. Padahal selama ini orang-orang desa mengaku pintu itu selalu tertutup rapat. Ia mendorongnya perlahan. Bunyi krek, terdengar nyaring, membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Di dalam rumah, aroma lembab menusuk hidung. Lantai kayu lapuk berderit setiap langkahnya. Furnitur tua berdebu, dan di tengah ruangan, ada meja bundar kecil. Di atasnya masih ada piring logam berisi beberapa keping uang receh berkarat. Seolah waktu berhenti di sini. Tiba-tiba, sesuatu bergerak di sudut ruangan. Bukan angin. Bukan tikus. Gerakan itu terlalu cepat. Seperti anak kecil merangkak. "Siapa di sana?" Suara Raka serak. Ia menajamkan pandangan, tapi hanya kegelapan yang membalasnya. Saat ia berbalik hendak pergi, terdengar suara tawa lirih, seperti tawa anak kecil, namun nadanya tidak wajar. Serak, panjang, menyeramkan. "Hai, hai, hai." Raka membeku. Napasnya memburu. Tawa itu semakin dekat, diikuti suara langkah kecil yang lari cepat di lantai kayu. Sesuatu melintas di depan matanya. Sosok kecil, kepala gundul, mata hitam legam, lalu menghilang ke balik tangga rumah. Raka tersentak mundur, hampir terjatuh. Ia lari keluar secepat mungkin. Pintu rumah tua tertutup keras di belakangnya. Bang! Membuat kabut malam berguncang seolah menyambutnya. Sesampainya di rumah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Sari yang terbangun melihat wajahnya pucat pasi. "Bang, kau lihat sesuatu?" Raka hanya menelan ludah. Ia ingin bilang bahwa itu hanyalah hayalan. Tapi suara tawa kecil itu masih terngiang jelas di telinganya. Malam itu, angin desa bertiup lebih dingin dari biasanya. Dan di balik tirai rumah tua di ujung desa, dua mata kecil mengintip dalam kegelapan. Keesokan paginya, Raka menemui Pak Salim di warung kopi. Pak Salim adalah tetua desa, sosok yang paling tahu sejarah tempat ini. "Pak, rumah tua itu, semalam pintunya kebuka," ujar Raka pelan. Pak Salim langsung menatapnya tajam. "Kau jangan main-main dengan tempat itu, Nak. Rumah itu bukan sekadar rumah kosong. Sejak dulu, ada makhluk kecil yang menjaga harta peninggalan juragan." "Tuyul." "Tuyul?" Ulang Raka tak percaya. "Ya," kata Pak Salim. Suaranya merendah. "Makhluk itu bukan sekadar pencuri uang.
Dia penjaga perjanjian. Siapapun yang masuk rumah itu malam hari, dianggap telah membuka gerbangnya. Raka terdiam. Tawa kecil semalam terngiang lagi. Ia tahu, ini bukan sekadar cerita rakyat. Ia sudah mendengar, melihat, dan merasakannya sendiri. Dan malam itu, rumah tua di ujung desa, tidak lagi kosong. Bisikan di tengah malam. Sejak malam itu, Raka tak pernah lagi tidur nyenyak. Setiap kali matanya terpejam, bayangan rumah tua itu selalu muncul. Sosok kecil dengan mata hitam yang menatap dari balik tangga, suara tawa lirih di antara hembusan angin, semua terus mengganggu pikirannya. Ia mulai merasa ada sesuatu yang mengikutinya pulang dari rumah tua itu. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Setiap pagi, Bu Siti menemukan uang receh berserakan di depan pintu rumah mereka. Awalnya mereka mengira itu hanya ulah anak-anak desa yang iseng. Namun jumlahnya terus bertambah. Bahkan kadang disertai jejak kaki kecil berlumpur di teras. Jejak itu terlalu kecil untuk ukuran manusia. Seperti tapak anak berusia 2 tahun. "Bang, lihat ini," kata Sari pagi itu, sambil menunjuk lantai tanah di dekat sumur. Jejaknya muncul lagi. Tapi, kenapa arahnya dari sawah menuju rumah kita? Raka memandangi jejak itu. Jalurnya lurus menuju jendela kamarnya. Ia menelan ludah. Sejak malam pertama di rumah tua itu, ia sering terbangun di tengah malam, mendengar suara koin berjatuhan di lantai kamarnya, padahal ia tidak pernah menyimpan uang logam di sana. Malam itu, Raka memutuskan untuk berjaga. Ia menyiapkan senter dan duduk di kursi dekat jendela. Angin malam bertiup pelan, membawa suara bambu yang beradu lembut. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari ketika suara itu terdengar, kling kling kling, seperti koin jatuh dari ketinggian. Raka menegakkan tubuhnya. Suara itu datang dari pojok kamar, tepat di bawah meja belajarnya. Ia menyorotkan senter, dan benar saja, di sana ada 3 keping uang logam yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Warnanya kusam, seperti uang zaman dulu. Ia berjongkok hendak mengambilnya, tapi tiba-tiba lampu kamar padam. Kegelapan menelan semuanya. Jantung Raka berdetak keras. Suara napasnya sendiri terdengar jelas di telinga. Dan di antara kesunyian itu, terdengar suara lain, bisikan. Suara itu lirih, tapi jelas, seperti berasal dari dekat telinganya. "Kau sudah membukanya." Raka terlonjak, mencari sumber suara, tapi tak ada siapapun di ruangan. Hanya kegelapan, dingin, dan aroma aneh, campuran tanah basah dan dupa. Ia mencoba menenangkan diri, tapi bisikan itu datang lagi, kali ini dari arah pintu. "Kau sudah membuka gerbangku." Tiba-tiba jendela kamar bergetar hebat, dan dari celahnya, Raka melihat sesuatu berlari cepat di luar. Sosok kecil, membungkuk, bergerak seperti bayangan di bawah sinar bulan. Ia langsung menyalakan senter, tapi makhluk itu sudah menghilang. Keesokan paginya, Raka menceritakan semuanya pada Bu Siti. Wajah ibunya berubah pucat. "Kau tak seharusnya mendekati rumah itu, Nak," katanya lirih. "Ayahmu dulu juga pernah mengalaminya." Raka membeku. "Maksud ibu?" Bu Siti menunduk lama sebelum menjawab. "Dulu, waktu kau masih kecil, ayahmu pernah menantang kepercayaan orang desa. Ia pergi ke rumah tua itu, dan sejak malam itu, setiap malam ada uang receh muncul di rumah ini. Lalu suatu pagi, ayahmu pergi ke sawah dan tidak pernah kembali." Raka terdiam. Selama ini ibunya selalu bilang bahwa ayahnya hilang di hutan karena tersesat. Ternyata kebenarannya jauh lebih gelap. "Mak Amel mungkin tahu cara menutupinya," kata Bu Siti akhirnya. "Kalau kau sudah dengar bisikan itu, berarti pintu antara dunia mereka dan kita sudah terbuka." Malam harinya, Raka dan Sari pergi menemui Mak Amel di rumahnya di tepi hutan. Rumah dukun tua itu remang-remang. Hanya diterangi lampu minyak. Bau kemenyan memenuhi ruangan. Mak Amel duduk di lantai, matanya terpejam, seperti tahu mereka akan datang. "Anak muda, kau telah mengusik sesuatu yang tidak boleh diusik." Suara Mak Amel berat dan serak. "Tuyul itu bukan sembarang makhluk. Ia terikat perjanjian dengan manusia. Dan saat kau masuk rumah itu, kau dianggap penerus perjanjian itu." Raka mengernyit. "Perjanjian apa, Mak?" "Dulu, juragan kaya yang tinggal di sana membuat perjanjian dengan makhluk itu untuk menambah kekayaannya.
jelas Mak Amel. Sebagai gantinya, ia harus memberi sesaji, darah ayam hitam setiap malam Jumat Kliwon. Tapi setelah juragan itu mati, tidak ada yang melanjutkan. Tuyul itu kehilangan tuannya. Tapi perjanjiannya tidak pernah selesai. Sari menelan ludah. Lalu kenapa sekarang dia datang ke kami? Mak Amel membuka matanya, menatap Raka dengan pandangan tajam. Karena kau telah membuka pintu itu. Dan tuyul itu sedang mencari tuan baru. Raka merasa darahnya berhenti mengalir. Kata-kata Mak Amel bergema di kepalanya. Tuan baru. Ia ingat uang receh yang muncul di rumahnya, jejak kaki kecil di teras, bisikan di tengah malam. Semua mengarah ke satu hal, makhluk itu ingin mengikat dirinya. Mak Amel kemudian menyalakan dupa hitam dan mengucap mantra kuno. Asap pekat memenuhi ruangan, menari di antara cahaya lampu. Dalam asap itu, samar-samar muncul bayangan kecil, tubuh mungil, kepala botak, dan mata yang menatap tajam ke arah Raka. Dia sudah dekat, bisik Mak Amel. Kalau kau menolak, dia akan mengambil yang paling berharga darimu. Sari memegang tangan kakaknya erat-erat. Bang, kita harus pergi dari sini. Tapi sebelum Raka sempat menjawab, suara dari luar rumah memecah kesunyian. Suara koin berjatuhan di halaman, diikuti tawa kecil yang sama seperti malam itu. Hai, hai, hai. Lampu minyak bergetar, nyala apinya hampir padam. Mak Amel berdiri cepat, menaburkan garam ke pintu sambil berteriak. Jangan buka pintunya. Apapun yang terjadi, jangan. Namun Sari yang ketakutan justru menoleh ke arah jendela, dan di sanalah ia melihatnya. Wajah kecil pucat dengan mata hitam besar, menempel di kaca, menatap langsung ke arahnya. Ia menjerit histeris. Raka menoleh dan hanya sempat melihat bayangan kecil itu melompat menjauh, meninggalkan bekas tapak kaki berlumpur di luar jendela. Mak Amel segera menutup jendela dengan kain hitam dan membaca mantra panjang. Dia belum mendapatkanmu, katanya berat. Tapi dia akan terus datang, sampai kau kembalikan apa yang sudah kau ambil darinya. Raka kebingungan. Tapi aku tidak mengambil apa-apa. Mak Amel menatapnya lama. Kau mengambil perhatiannya. Dan bagi makhluk seperti dia, itu lebih dari cukup. Malam itu, mereka pulang dalam diam. Di jalan setapak yang diterangi rembulan, suara langkah mereka berpadu dengan suara jangkrik yang kembali hidup. Namun di antara pepohonan, samar-samar terdengar tawa kecil mengikuti dari kejauhan. Semakin lama semakin dekat. Hai, hai, hai. Raka menggenggam tangan adiknya erat. Ia tahu, mulai malam itu, tuyul itu sudah tidak lagi terkurung di rumah tua. Dan perburuan baru saja dimulai. Uang yang muncul dari bawah bantal. Sudah 3 malam sejak Raka dan Sari bertemu Mak Amel. Namun suasana di rumah mereka tak pernah kembali seperti semula. Seolah ada hawa dingin yang menempel di dinding, merayap setiap malam, menembus tubuh mereka hingga tulang. Bu Siti semakin sering berdoa, menyalakan dupa dan air yasin di setiap sudut rumah. Tapi entah mengapa, sejak itu pula, kejadian aneh justru semakin sering muncul. Pagi itu, Sari menjerit dari kamarnya. Raka yang masih di dapur langsung berlari ke atas. Kenapa, Sar? Sari memegang bantalnya dengan tangan gemetar. Ia menunjuk sesuatu di bawahnya. Tumpukan uang receh, basah oleh sesuatu yang tampak seperti cairan lengket dan berbau tanah. Raka tertegun. Jumlahnya banyak. Puluhan keping uang logam, dari yang lama hingga yang baru, seperti dikumpulkan dari berbagai zaman. Aku nggak tahu. Bang, semalam aku cuma mimpi, ada anak kecil berdiri di depan ranjangku. Dia kasih bantal ini dan bilang, biar kau nggak miskin lagi. Sari mulai menangis. Raka memungut 1 keping uang dan mengamati. Di bagian tengah logamnya ada noda kehitaman menyerupai bekas sidik jari kecil, terlalu kecil untuk tangan manusia dewasa. Ia cepat-cepat membungkus uang itu dengan kain putih dan membakarnya di tungku, berharap bisa memutuskan hubungannya dengan makhluk itu. Namun bau hangusnya aneh, bukan bau logam, melainkan seperti rambut terbakar. Sejak pagi itu, Raka tak lagi bisa menepis firasat bahwa tuyul itu benar-benar telah menempel pada keluarganya. Ia bahkan mulai merasa diawasi. Setiap kali ia menatap ke arah jendela, selalu ada bayangan kecil yang berlari di kejauhan. Setiap kali ia ke kamar mandi malam-malam, air di ember beriak tanpa sebab,
seolah ada tangan mungil yang baru saja menyentuhnya. Malam ketiga, sekitar pukul 1 dini hari, Raka terbangun karena suara koin berjatuhan lagi. Tapi kali ini bukan di kamarnya, melainkan di kamar Bu Siti. Ia segera menghampiri, mengetuk pelan. Tak ada jawaban. Ia membuka pintu perlahan, dan di sana, ibunya tertidur di ranjang. Sementara ratusan uang receh berserakan di lantai mengelilingi tempat tidur. Di dinding, ada tulisan samar seperti digores dengan jari kotor. Tuan baru, sudah siap. Raka mundur, wajahnya pucat. Ia membangunkan ibunya, tapi Bu Siti masih seperti terhipnotis. Matanya terbuka setengah, bibirnya bergerak pelan menggumamkan sesuatu, kata-kata yang tidak dimengerti. Saat Raka mendekat, barulah ia sadar, itu bukan suara ibunya. Suara itu kecil, cepat, seperti anak kecil yang berbisik dari tenggorokan orang dewasa. Uang, uang, simpan uangnya, jangan buang. Raka mengguncang bahu ibunya keras-keras. Bu, sadarlah, Bu. Tapi begitu ia berteriak, semua uang receh itu bergetar dan melompat sendiri dari lantai, seperti dilempar oleh tangan-tangan tak terlihat. Koin-koin itu memantul ke dinding, menimbulkan suara yang menakutkan. Lalu tiba-tiba, semua lampu padam. Dalam kegelapan, Raka mendengar langkah kecil berlari cepat mengitari kamar. Ia menyorotkan senter, dan sinarnya sempat menangkap sosok kecil telanjang, dengan kepala gundul dan tubuh berlumpur, memeluk kaki ranjang ibunya. Sosok itu menatap langsung ke arahnya dengan mata hitam pekat, lalu menghilang ke bawah tempat tidur. Raka berteriak, menyeret ibunya keluar kamar. Begitu mereka sampai di ruang tamu, Bu Siti tersadar sambil menangis ketakutan. Aku mimpi, Kak, mimpi ayahmu datang. Dia bilang kita harus terima uang itu, biar hidup kita aman. Sari yang baru bangun ikut memeluk ibunya. Bang, aku nggak mau tidur di kamar. Aku takut. Hari berikutnya, Raka kembali ke rumah Mak Amel dengan membawa beberapa keping uang yang tidak sempat ia bakar. Dukun tua itu menatap uang tersebut dengan wajah muram. Ini bukan uang biasa, katanya perlahan. Ini uang dari dunia mereka. Kalau kau menyentuhnya tanpa izin, makhluk itu menganggap kau sudah menyetujui perjanjiannya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Mak? Dia datang terus. Mak Amel memejamkan mata, menarik napas panjang. Kau harus menemukan benda yang menjadi penanda perjanjian itu. Biasanya berupa guci, kendi, atau tempat sesaji yang dulu digunakan juragan pemilik rumah tua. Kalau benda itu tidak dimusnahkan, tuyul itu akan terus kembali. Raka mengangguk. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Kembali ke rumah tua di ujung desa. Malamnya, setelah Bu Siti dan Sari tidur, ia membawa senter dan parang, melangkah ke arah rumah itu. Langit gelap tanpa bintang, angin membawa aroma tanah basah yang berat. Setiap langkah terasa berat, tapi ia tak punya pilihan lain. Begitu sampai di depan rumah tua, pintunya kembali terbuka, seolah menunggunya. Ia masuk, menyalakan senter, menelusuri ruangan demi ruangan. Lantai kayu berderit, dinding dipenuhi sarang laba-laba. Tapi di bawah tangga, tempat ia dulu melihat sosok kecil itu, ia menemukan sesuatu. Sebuah kendi tanah liat berwarna hitam, tertutup debu dan keringat waktu. Ia mendekat pelan, tapi tiba-tiba ruangan bergetar pelan, dan dari arah dapur terdengar suara langkah kecil berlari. Tep, tep, tep. Raka membekap napasnya, memegang parang erat-erat. Suara itu berhenti di belakangnya. Ia berbalik, dan tuyul itu berdiri di sana. Matanya memantulkan cahaya senter, wajahnya datar tanpa ekspresi. Di tangannya, ia menggenggam segenggam uang receh, lalu menjatuhkannya satu persatu ke lantai. Suaranya menggema, kling, kling, kling. Ambil, uangnya, jadi tuanku. Raka mundur, menahan napas. Aku bukan tuanmu. Pergi. Tuyul itu menyeringai, menunjukkan gigi-giginya yang kecil dan tajam. Kalau bukan kau, aku ambil yang lain. Seketika Raka sadar, Sari. Ia berlari keluar rumah, melintasi jalan tanah yang diselimuti kabut. Dari kejauhan, ia sudah bisa melihat rumahnya. Tapi dari jendela kamarnya sendiri tampak cahaya berkedip-kedip. Saat ia menerobos masuk, Sari sedang berdiri di tengah kamar dengan mata kosong. Di tangannya, ada segenggam uang yang sama,
dan dari bawah bantalnya mengalir cairan merah gelap, darah segar. Raka menjerit dan memeluk adiknya. Tuyul itu tak terlihat lagi, tapi tawa kecilnya bergema di seluruh ruangan, dingin dan menusuk. Uang, di bawah bantal, harta, untuk tuan baru. Sari pingsan di pelukan Raka, sementara koin-koin di lantai terus bergerak sendiri, berputar seperti dipermainkan oleh tangan tak terlihat. Dan malam itu, Raka tahu satu hal pasti, makhluk itu tidak sekadar ingin memberi kekayaan. Ia ingin mengambil sesuatu sebagai ganti. Anak kecil tak berdarah. Pagi yang biasanya hangat di desa Cempaka berubah muram. Udara beraroma besi, seperti darah, meski matahari baru saja terbit. Raka duduk di beranda, matanya kosong menatap padi yang bergoyang. Di dalam rumah, Sari masih terbaring lemah. Sejak malam terakhir, tubuhnya sering gemetar, dan setiap kali terbangun, ia selalu berkata hal yang sama dengan suara lirih. Dia main di halaman. Bang, anak kecil itu belum pergi. Bu Siti mencoba menenangkan putrinya dengan doa dan air yasin. Tetapi setiap kali air disiramkan ke tubuh Sari, permukaannya mendidih, seperti menolak menyentuh kulit gadis itu. Raka menatap tangan adiknya. Di pergelangan Sari kini muncul bekas jari-jari kecil berwarna kehitaman, seolah ada yang menggenggamnya erat dari dunia lain. Ia tahu, tuyul itu belum selesai. Siang itu, Raka kembali menemui Pak Salim. Lelaki tua itu sedang duduk di bawah pohon beringin dekat musola, menatap sawah dengan pandangan letih. Pak, suara Raka serak, tuyul itu. Kenapa dia mengejar keluarga saya? Bukankah saya sudah menolak jadi tuannya? Pak Salim menarik napas panjang. Makhluk itu tak mengenal penolakan. Nah, sekali perjanjian dibuka, salah satu harus jadi pengganti tuan lama. Kalau kau menolak, dia akan mencari darah dari keturunanmu untuk menutup perjanjian. Itu sebabnya Sari sakit. Raka terdiam lama. Angin meniup daun beringin hingga bergemerisi. Lalu bagaimana saya bisa menghentikannya? Pak Salim menatap lurus ke matanya. Cari anak yang hilang di desa ini. Raka mengerutkan kening. Maksudnya? Pak Salim menurunkan suaranya. Beberapa tahun lalu, sebelum rumah itu kosong benar, ada anak laki-laki yang suka bermain di sana. Namanya Bimo. Ia hilang tanpa jejak. Banyak orang percaya, tubuhnya dipakai sebagai wadah oleh tuyul itu. Kalau benar, arwah anak itu terjebak di antara dua dunia. Kau harus membebaskannya. Kata-kata itu membuat darah Raka berdesir. Ia teringat sesuatu. Ketika kecil, ia memang pernah melihat anak laki-laki sebaya dengannya bermain sendirian di halaman rumah tua. Rambutnya tipis, kulitnya pucat, tapi ia selalu tersenyum. Setelah itu, anak itu tak pernah terlihat lagi. Malamnya, Raka duduk di kamar Sari sambil berjaga. Udara terasa berat. Di luar, suara jangkrik tiba-tiba hilang, digantikan desiran lembut seperti langkah kecil di atap. Tep, tep, tep. Sari menggeliat dalam tidurnya. Mulutnya bergerak, seolah sedang berbicara dengan seseorang. Raka mendekat. Bimo, jangan pergi, gumamnya pelan. Raka tersentak. Sari, kau bicara dengan siapa? Tapi sebelum sempat dijawab, jendela terbuka sendiri dengan keras. Angin dingin menerpa, membawa bau tanah basah yang menyengat. Di ambang jendela berdiri seorang anak laki-laki. Rambutnya gundul, kulitnya pucat keabu-abuan, matanya gelap seperti arang. Ia tersenyum pada Raka, senyum yang kosong dan menakutkan. Namaku Bimo, katanya lirih. Suaranya bergema di dinding kamar. Aku nggak bisa pulang. Dia ambil darahku. Sari terbangun dan menjerit, tapi Raka menahan bahunya. Kau Bimo? Kau yang hilang dulu itu? Anak itu mengangguk. Aku cuma mau main, tapi juragan itu suruh aku bantu. Dia janji kasih permen, lalu semuanya gelap. Air mata Raka menetes. Ia kini paham, tuyul yang selama ini menakuti mereka bukan sepenuhnya makhluk iblis. Ia adalah roh anak yang dipaksa. Tapi ketika Raka hendak mendekat, wajah Bimo berubah pucat membiru. Dia datang, bisik anak itu, matanya bergetar ketakutan. Suara gemerincing koin terdengar dari atap, makin lama makin keras. Dinding rumah bergetar, lampu bergoyang. Dari sudut ruangan, muncul kabut hitam pekat yang perlahan membentuk tubuh kecil dengan mata merah menyala.
Sosok tuyul sejati, bukan Bimo, tapi roh pengikatnya. Jangan ganggu milikku, desisnya. Suaranya seperti dua orang berbicara bersamaan. Anak ini sudah kubayar dengan darah. Raka berdiri menghadang. Dia bukan milikmu. Aku akan bebaskan dia. Makhluk itu tertawa tajam. Hai 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 hai. Suaranya memecah gendang telinga. Sari menutup kuping dan menangis. Bimo memegang dada, tubuhnya bergetar hebat. Raka spontan mengangkat botol kecil berisi air dari Mak Amel yang disimpan di saku, air yang sudah dibacakan doa penutup perjanjian. Aku tahu perjanjian itu. Kau cuma bertahan karena benda peninggalan juragan itu. Teriak Raka, menyiramkan air itu ke arah sosok hitam. Makhluk itu menjerit keras. Tubuhnya berasap, kabut hitamnya tercerai-berai. Dalam jeritan itu, Bimo ikut berteriak, lalu tubuh kecilnya memudar perlahan, seperti debu yang diterpa angin. Suasana hening seketika. Sari pingsan di pelukan Raka. Sementara dari arah dapur terdengar suara benda jatuh. Saat ia memeriksa, kendi hitam yang pernah ia lihat di rumah tua tiba-tiba muncul di lantai, retak dengan suara berdentum. Dari dalamnya keluar cairan merah yang mendidih, lalu mengering menjadi debu hitam. Mak Amel datang pagi-pagi setelah mendengar keributan. Wajahnya serius. Kau sudah membebaskan anak itu, tapi belum selesai. Makhluk yang kau lawan bukan hanya tuyul. Itu roh perjanjian yang mengikat tanah di bawah rumah tua. Bila wadahnya pecah, dia akan mencari tubuh baru. Raka menatap ke arah kamar Sari. Adiknya masih lemah, tapi napasnya mulai teratur. Tubuh baru? Mak Amel menatap lurus ke matanya. Dia akan mencari darah yang paling dekat dengan perjanjian. Darah keluarga yang pertama kali membuka pintu itu. Dan itu, darahmu sendiri. Raka membeku. Di luar, langit mendung, awan hitam menggulung dari arah barat. Petir menyambar sekali, memantulkan bayangan rumah tua yang tampak semakin gelap. Dari kejauhan, samar-samar terdengar tawa kecil yang sudah sangat dikenalnya. Hai, 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 belum selesai. Raka menggenggam ujung tangannya yang bergetar. Ia tahu apa artinya. Tuyul itu kehilangan wadah, dan kini sedang mencari pengganti. Mungkin malam ini, atau mungkin besok, makhluk itu akan datang lagi. Tapi ia takkan lari. Kalau memang aku harus jadi akhir dari perjanjian itu, katanya lirih, aku akan menghadapinya. Mak Amel menatapnya dengan mata sendu. Kau harus siap, nak, karena yang akan datang padamu nanti bukan lagi tuyul kecil, tapi wujud dari perjanjian yang sudah menunggu puluhan tahun. Hujan turun deras, membasahi atap rumah. Di luar, petir kembali menyambar, dan sesaat, di pantulan kaca jendela, Raka melihatnya. Bayangan anak kecil tanpa darah, berdiri di belakangnya, tersenyum samar, seolah berterima kasih sekaligus mengucapkan selamat tinggal. Tapi di ujung senyum itu, di bawah matanya yang kosong, terselip sesuatu. Bayangan lain, lebih gelap, lebih tua, dan sedang menunggu waktu untuk muncul. Malam baru saja dimulai. Perjanjian tengah malam. Hujan mengguyur desa Cempaka tanpa henti malam itu. Petir menyambar silih berganti, membuat langit seperti robek. Di dalam rumah, Raka duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. Di tangannya tergenggam secari kertas lusuh yang baru saja diberikan Mak Amel. Sepotong mantra tua, ditulis dengan aksara Jawa kuno, untuk menutup perjanjian lama antara manusia dan makhluk halus penjaga harta. Mak Amel datang petang tadi, sebelum hujan turun. Kau harus bacakan ini tepat tengah malam, katanya. Tapi ingat, tempatnya di rumah tua itu. Di sana gerbangnya terbuka. Hanya di sana kau bisa mengakhiri semuanya. Dan kalau gagal, tanya Raka waktu itu. Kalau gagal, jiwamu akan jadi pengganti. Tuyul itu takkan butuh wadah lagi. Dia akan menjadi kau. Kata-kata itu terus berputar di kepala Raka. Ia menatap jam dinding. Pukul 11.37. 23 menit lagi menuju tengah malam. Ia menoleh ke kamar Sari. Adiknya sudah tertidur. Wajahnya pucat tapi tenang. Bu Siti pun tertidur di kursi dekat jendela. Rosario dan doa di tangan. Raka berdiri perlahan. Ia tahu apa yang harus dilakukan, meski hatinya memberontak. Di luar, hujan seperti tak mau berhenti. Kabut turun dari arah sawah, menyelimuti jalan menuju rumah tua.
Raka berjalan sendiri, hanya ditemani lentera kecil yang diselubungi plastik agar tak padam. Suara petir sesekali membuat langkahnya terhenti, tapi ia terus maju. Di dalam dadanya hanya satu niat, mengakhiri semuanya malam ini. Rumah tua itu muncul dari balik kabut, tampak lebih besar dan lebih suram dari sebelumnya. Pintu depannya terbuka sedikit, seolah menantikan kedatangannya. Angin dingin bertiup dari dalam, membawa aroma kemenyan dan sesuatu yang lebih tajam, bau darah lama. Raka melangkah masuk. Lentera di tangannya bergetar. Apinya menari liar. Ruangan itu masih sama. Gelap, berdebu, dan berisi meja bundar di tengahnya. Di atas meja, kini tergeletak kendi hitam yang sudah pecah separuh. Dari dalamnya menguap kabut tipis berwarna kelabu. Raka menaruh lentera di lantai dan membuka kertas dari Mak Amel. Aksara di dalamnya tampak seolah bergerak pelan, seperti hidup. Ia menarik napas panjang dan mulai membaca pelan-pelan. Sirasing Caluk, Sirasing Nampani, Saksi Bumi, Saksi Langit, Bali menyang panggonanmu. Suara Raka bergema di ruangan kosong. Angin berhembus dari semua arah, membuat lentera hampir padam. Lantai kayu di bawahnya bergetar. Dari sudut-sudut rumah terdengar suara koin jatuh bersahut-sahutan, disusul tawa kecil yang menyayat telinga. Hai, 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 manusia bodoh. Raka berhenti membaca. Suara itu datang dari belakangnya. Saat ia menoleh, tuyul itu berdiri di ambang pintu. Tubuhnya lebih besar dari sebelumnya, kulitnya mulai menghitam. Mata yang dulu legam kini merah menyala. Ia berjalan perlahan, kaki telanjangnya menimbulkan bunyi lembab di lantai kayu. Pergi, teriak Raka. Aku hanya ingin menutup perjanjian ini. Makhluk itu menyeringai, menunjukkan gigi-giginya yang runcing. Kau pikir mudah? Tuan lamaku mati tanpa menepati janji. Sekarang darahmu yang harus membayar. Raka mundur, tapi lentera di lantai tiba-tiba padam. Kegelapan menelan semuanya. Hanya suara langkah kecil itu yang terdengar, semakin dekat. Ia memejamkan mata, melanjutkan bacaan mantra dengan suara keras. Bumi dadi saksi, banyu dadi panyuci, geni dadi pangrengga, Bali, Bali, Bali. Tiba-tiba ruangan memerah, seperti terbakar dari dalam. Bayangan tuyul itu bergetar, wajahnya meleleh seperti lilin panas. Tapi di saat bersamaan, suara lain bergema dari dalam rumah. Suara berat, tua, penuh dendam. Berhenti, manusia. Dari tangga atas muncul sosok hitam besar. Tubuhnya tinggi, wajahnya tak berbentuk. Hanya mata menyala merah dan tangan panjang yang menggenggam kain lusuh. Suaranya seperti derak kayu. Aku juragan yang membuat perjanjian itu, katanya. Makhluk itu milikku. Kau tak berhak mengakhiri. Raka terpaku. Jadi benar, arwah juragan kaya itu masih terikat di sana, menjadi bagian dari perjanjian. Tuyul itu bukan hanya peliharaannya, tapi juga jembatannya ke dunia manusia. Aku bukan penerusmu, kata Raka dengan suara gemetar. Aku hanya ingin membebaskan arwah yang kau kurung. Sosok besar itu menggeram. Kalau begitu, gantikan tempatnya. Ia mengulurkan tangan panjang, dan dari lantai muncul tangan-tangan kecil lain. Puluhan, ratusan, semua anak kecil tak berdarah, tubuhnya pucat, matanya kosong. Mereka merangkak ke arah Raka, menyeret diri di atas kayu, meninggalkan jejak darah kering. Raka berteriak dan terus melantunkan mantra dengan suara keras. Lentera di lantai menyala kembali dengan cahaya biru, membentuk lingkaran di sekelilingnya. Tangan-tangan itu terbakar begitu menyentuh cahaya itu. Tuyul dan arwah juragan menjerit bersamaan. Suaranya memekakkan telinga. Raka membaca kalimat terakhir. Sirasing saka lemah, Bali marang lemah. Sirasing saka geni, Bali marang geni. Sirasing saka peteng, ilang marang pepadhang. Tiba-tiba suara petir menyambar tepat di atas rumah. Cahaya menyilaukan menerobos atap, menghantam kendi hitam yang tersisa. Pecahan tanah liat melayang ke udara, lalu meledak menjadi abu hitam. Seluruh rumah berguncang hebat, debu berjatuhan dari langit-langit. Tuyul itu menatap Raka untuk terakhir kalinya. Wajahnya perlahan berubah menjadi wajah seorang anak, Bimo. Ia tersenyum, lalu berbisik lirih. Terima kasih, aku pulang. Tubuhnya larut menjadi cahaya,
menghilang bersama kilat terakhir yang menyambar. Sosok juragan berteriak marah sebelum tubuhnya hancur seperti abu disapu angin. Hujan di luar tiba-tiba berhenti. Suara jangkrik kembali. Rumah tua itu menjadi sunyi, benar-benar sunyi. Raka terduduk lemas di tengah ruangan, tubuhnya penuh debu dan luka. Lentera di sampingnya berkedip pelan sebelum padam total. Ia menatap langit-langit yang retak, lalu memejamkan mata. Saat ia membuka mata lagi, fajar sudah menyingsing. Rumah itu kini tampak biasa. Tidak lagi ada aroma darah, tidak ada kabut. Ia keluar dengan langkah berat, dan di luar, Pak Salim serta Mak Amel sudah menunggunya. "Kau berhasil, Nak," kata Mak Amel pelan. "Gerbangnya sudah tertutup. Tapi ingat, setiap perjanjian meninggalkan bayangan. Kadang, bayangan itu masih menunggu giliran." Raka hanya mengangguk. Ia menatap rumah tua itu sekali lagi sebelum berbalik menuju rumahnya. Di langit, matahari terbit perlahan, memantulkan cahaya ke tanah yang basah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, udara desa Cempaka terasa hangat. Namun di ujung jalan, ketika Raka melewati sawah, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya berhenti. Satu keping uang logam tergeletak di lumpur, berkilau aneh di bawah sinar pagi. Ia memungutnya perlahan. Di permukaan uang itu, terukir samar wajah seorang anak kecil, tersenyum. Raka terdiam lama. Ia menatap langit, menutup telapak tangannya, dan berbisik lirih. "Semoga kau benar-benar tenang, Bimo." Namun jauh di dalam sawah, di antara kabut yang tersisa, samar terdengar suara tawa kecil. "Hai, hai, hai." Angin berhembus pelan, dan suara itu menghilang bersama kabut. Aroma kemenyan dan langkah kecil. Sudah seminggu berlalu sejak malam petir itu. Sejak Raka menutup perjanjian di rumah tua, desa Cempaka seperti hidup kembali. Angin pagi kembali membawa bau padi, bukan bau busuk dari rawa. Anak-anak sudah berani bermain di dekat sawah. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, rumah tua di ujung desa tidak lagi menimbulkan rasa takut, meski tak ada yang berani memasukinya. Namun Raka tahu, sesuatu belum benar-benar berakhir. Malam-malamnya masih diganggu mimpi aneh. Dalam tidurnya, ia selalu mendengar suara langkah kecil berlari di dalam rumah, disusul tawa lirih di telinganya. Kadang ia terbangun dengan bau kemenyan samar, meski tak ada yang membakar apapun. Suatu malam, ketika angin bertiup dari arah timur, Raka terbangun lagi. Ia menatap jam dinding, pukul 2:15. Hening. Hanya suara jangkrik dari luar. Tapi ada sesuatu yang lain, bunyi koin jatuh. Tring. 1 kali. Lalu 2 kali. 3 kali. Raka bangkit perlahan, berjalan ke ruang tamu. Di sana, di bawah meja, ia melihat 3 keping uang logam berbaris rapi di lantai. Ia menatapnya lama, lalu menengadah ke langit-langit. "Bimo?" bisiknya. Tak ada jawaban, tapi udara di sekitarnya terasa menebal. Hawa dingin merambat di tengkuk. Raka menutup tangannya di dada dan berusaha mengatur napas. Ia mencoba menganggap itu sekadar halusinasi. Namun ketika ia menoleh ke jendela, bayangan seorang anak kecil melintas di luar, berlari ke arah halaman belakang. Raka bergegas mengejarnya. Di luar, embun pagi menempel di rumput, dan bulan separuh tertutup awan. Ia menatap ke arah kandang ayam, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya bau kemenyan yang tiba-tiba menyengat, seperti dibakar sangat dekat. "Jangan takut." Suara itu terdengar pelan, seperti datang dari bawah tanah. Raka membeku. Ia menatap tanah di depan kandang, dan di sana, samar, tampak bekas tapak kaki kecil, basah, mengarah ke sumur lama di belakang rumah. Sumur itu sudah lama tak dipakai. Tutupnya dari kayu, ditindih batu besar agar tak bisa dibuka. Tapi malam itu, batu itu bergeser, seolah ada yang mengangkatnya dari dalam. Raka merasakan dadanya berdebar cepat. Ia tahu, kalau ini ulah Bimo, berarti arwah anak itu belum tenang sepenuhnya. Ia mendekat perlahan. Dari celah sumur keluar asap tipis, berbau kemenyan dan tanah lembab. Raka menyingkap sedikit tutupnya, menyorot ke dalam dengan senter. Gel. Tapi dari bawah terdengar suara lirih, seperti anak kecil menangis. "Bimo." Tak ada jawaban. Hanya tangisan lirih, memantul dari dinding sumur.
Raka menelan ludah, lalu berteriak, "Kalau kau di sana, aku datang untuk menolongmu." Angin bertiup kencang tiba-tiba, menampar wajahnya. Tutup sumur berguncang, lalu terbuka seluruhnya. Raka jatuh terdorong ke belakang. Dari dalam sumur muncul kabut tebal berbentuk pusaran, berputar cepat. Di tengahnya tampak sosok anak kecil, berlutut sambil menangis. Wajahnya samar, tapi Raka mengenalinya. Itu Bimo. "Kenapa kau belum pergi?" Raka berteriak, berusaha mendekat di tengah pusaran. Bimo menatapnya, matanya kosong. "Aku tak bisa. Juragan belum pergi." Ia bersembunyi di bawah tanah. Dia menungguku menggantikan tempatnya. Tiba-tiba pusaran itu membesar, dan dari dasar sumur muncul tangan besar berwarna hitam, meraih kaki Bimo. Anak itu menjerit. Raka melompat, memegang tangannya dengan sekuat tenaga. "Tidak, kau sudah bebas. Tolong aku, Kak Raka." Suara tangisan itu menggema, bercampur deru angin. Raka menarik sekuat tenaga, tapi kekuatan di bawah sana terlalu besar. Dari dalam pusaran terdengar tawa berat yang sangat familiar. "Juragan itu, kau pikir bisa memutus perjanjian yang sudah mengikat 3 generasi? Ha, ha, ha." Tangan hitam itu menarik semakin kuat. Raka hampir terjatuh ke dalam. Ia menggenggam lengan Bimo erat, sampai kuku-kukunya berdarah. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba terdengar langkah seseorang dari belakang. Suara tongkat mengetuk tanah. Mak Amel datang, wajahnya serius, mengenakan selendang merah. "Lepaskan dia, Raka," serunya keras. "Jangan tarik keluar. Bacakan ini." Ia melemparkan secari kertas kecil berisi doa penutup, lalu mengangkat tangan dan mulai membakar kemenyan di sekitar sumur. Bau harum memenuhi udara, menyaingi bau tanah basah. Raka membuka kertas itu dengan tangan gemetar dan membaca keras-keras, menembus gemuruh pusaran. "Saka pepeteng bali marang pepeteng, saka cahya bali marang cahya. Kang tanpa wujud bali marang sejatine wujud." Cahaya menyala dari dalam sumur, memukul balik tangan hitam itu. Teriakan keras menggema. Raka merasakan genggaman Bimo semakin ringan, sampai akhirnya tangan itu menghilang dari genggamannya. Sosok anak itu memandangnya untuk terakhir kali. Wajahnya kini tenang. "Terima kasih, Kak." Lalu tubuhnya larut ke dalam cahaya dan menghilang bersama pusaran. Sumur menutup sendiri dengan dentuman keras. Hujan tiba-tiba turun, deras, menyapu sisa kemenyan yang masih terbakar. Raka jatuh tersungkur di tanah. Napasnya terengah. Mak Amel mendekat, menepuk bahunya pelan. "Kini benar-benar selesai," katanya pelan. "Tapi kau telah membuka luka lama. Juragan itu bukan makhluk biasa. Ia bukan hanya roh pelindung harta. Ia penjaga pintu antara dunia manusia dan dunia bawah. Saat perjanjiannya diputus, pintu itu retak." Raka menatapnya lemah. "Maksud Mak, pintu itu bisa terbuka lagi?" Mak Amel hanya menatap hujan, lalu berbisik, "Kalau ada yang memanggilnya, iya." Hujan berhenti menjelang subuh. Ketika matahari muncul, langit terlihat bersih. Tapi di halaman belakang, di dekat sumur yang kini tertutup rapat, Raka melihat sesuatu yang membuat darahnya dingin. Setangkai bunga melati segar diletakkan di atas batu penutup sumur, seolah seseorang menaruhnya dengan sengaja. Ia memungut bunga itu. Masih basah, tapi bukan oleh hujan. Ada aroma kemenyan samar di kelopaknya. Dan di bawah bunga itu, terselip keping uang logam yang sama seperti dulu. Sejak hari itu, setiap malam Jumat, Raka mencium aroma melati dan kemenyan dari arah sumur. Meski hujan, meski angin diam. Tak ada lagi tuyul. Tapi bayangan langkah kecil itu masih terdengar, menari di bawah tanah. Bayangan di dinding. Sudah hampir sebulan sejak malam sumur itu. Desa Cempaka tampak tenang di luar, tapi ketenangan itu rapuh, seperti kaca yang bisa retak kapan saja. Orang-orang mulai kembali bekerja di sawah. Namun beberapa malam terakhir, warga sering melihat bayangan bergerak di dinding rumah mereka, seperti seseorang berjalan di luar padahal jalanan sepi. Raka mulai merasa, sesuatu telah berubah sejak perjanjian itu benar-benar ditutup. Setiap malam, di kamarnya, ia melihat siluet kecil berlari di sepanjang tembok, berhenti di sudut, lalu menghilang. Awalnya ia pikir itu hanya bayangan pepohonan atau imajinasinya.
Tapi suatu malam, ia mendengar suara langkah kecil menyusuri dinding, dari atap, lalu turun ke lantai, berhenti tepat di belakang punggungnya. Dan ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Hanya bayangannya sendiri di dinding. Tapi bayangan itu tersenyum balik. Sejak saat itu, Raka tidak bisa tidur nyenyak. Wajahnya pucat. Matanya hitam karena kurang tidur. Sari, adiknya, mulai khawatir. Kak, kau sakit? Kalau malam, aku dengar kau bicara sendiri. Raka hanya tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Sar. Kadang aku cuma mendengar sesuatu. Tapi malam-malam berikutnya semakin aneh. Bukan hanya Raka, beberapa warga desa juga mulai melapor hal serupa. Pak Salim, penjaga musyalah, bercerita bahwa setiap kali ia mengaji malam hari, bayangan di dinding musyalah seperti menirukan gerakannya. Bahkan ketika ia berhenti, bayangan itu terus bergerak sendiri. Kayak ada yang hidup di balik tembok, katanya lirih. Mak Amel datang lagi ke rumah Raka suatu sore. Ia membawa tas kecil berisi dupa, garam, dan benang merah. Aku sudah duga, katanya setelah mendengar cerita mereka. Pintu antara dua dunia belum tertutup rapat. Cahaya dan bayangan belum kembali seimbang. Ia menatap Raka dalam-dalam. Dan kau, nak, mungkin jadi jembatannya. Raka terdiam. Aku? Ya, kau yang memutus perjanjian, tapi sebagian energinya menempel padamu. Arwah kecil itu sudah tenang, tapi juragan itu belum hilang. Ia butuh wadah untuk kembali menampakkan diri. Raka menelan ludah. Wadah. Bayangan, jawab Mak Amel singkat. Dia mulai hidup dalam bayangan orang-orang. Malam itu, ritual dilakukan di rumah Raka. Beberapa warga ikut membantu. Mak Amel menyalakan dupa dan menabur garam di setiap sudut ruangan. Suara mantra bergaung pelan di bawah cahaya lilin. Kang Ana ing peteng, ajam lebu cahya. Kang Saka cahya, ajam lebu peteng. Pisah, pisah, pisah. Lilin di tengah ruangan tiba-tiba bergetar, apinya menurun seperti tertiup angin. Padahal semua jendela tertutup. Sari menggenggam tangan Raka erat-erat. Kak, aku takut. Raka berusaha tersenyum, meski keringat dingin menetes di pelipisnya. Tiba-tiba, dinding di belakang mereka bergetar. Bayangan mereka sendiri mulai memanjang ke atas, lalu memisah dari tubuh mereka. Suara berat bergema dari dalam tembok, seperti seseorang menggaruk kayu dari balik papan. Kalian pikir bisa mengusirku dengan mantra? Kalian hanya menyalakan cermin bagiku. Seketika lilin padam. Ruangan gelap total. Dalam gelap itu, suara langkah berat terdengar di sekitar mereka. Bukan langkah kecil seperti tuyul, tapi langkah besar, berat, menyeret. Dinding rumah berderit. Raka menatap ke arah sumber suara, tapi yang terlihat hanyalah bayangan besar di dinding. Semakin lama semakin jelas, tubuh tinggi, kepala tanpa wajah, hanya dua mata merah menyala. Mak Amel berdiri cepat, mengangkat dupa tinggi-tinggi. Kau sudah mati, juragan. Tempatmu bukan di sini. Bayangan itu menyeringai. Kau yang membangunkanku lagi, dukun tua. Anak ini membuka pintuku. Sekarang, aku bebas. Bayangan itu bergerak, menembus dinding ke arah Raka. Udara langsung menjadi dingin menggigit. Raka berteriak, tapi suaranya terhenti di tenggorokan. Bayangan itu melingkari tubuhnya, seperti asap hitam yang berputar cepat. Ia merasakan dadanya berat, matanya gelap. Dalam kegelapan itu, ia mendengar suara berbisik di dalam pikirannya. Kau yang memutus perjanjianku, maka kaulah gantinya. Raka berusaha melawan, tapi tubuhnya seperti terbelenggu. Di antara bisikan itu, tiba-tiba muncul suara lain, lembut, seperti anak kecil. Kak Raka, jangan biarkan dia masuk. Itu suara Bimo. Samar, tapi jelas. Cahaya lembut muncul di ujung ruangan, seperti cahaya lentera kecil. Dari sana muncul sosok anak kecil, berpakaian putih sederhana. Wajahnya tenang. Bayangan besar itu berteriak keras, seperti terbakar oleh cahaya itu. Raka jatuh ke lantai, napasnya tersengal. Bimo menatap Mak Amel. Panggilkan doa penutup. Mak Amel segera melantunkan doa kuno yang hanya ia hafal. Sira Kang Saka lemah,
Bali marang lemah. Sira kang saka peteng, sirna ing cahya. Kang tanpa wujud, ilang saka pandumaning urip. Bayangan besar itu menjerit makin keras. Tubuhnya melarut ke dinding, lalu lenyap menjadi abu hitam. Angin bertiup kencang sekali, meniup semua lilin hingga padam. Rumah bergetar, lalu tenang. Ketika semua kembali hening, Raka masih terbaring di lantai, tubuhnya gemetar. Sari memeluknya sambil menangis. Mak Amel duduk lemas di sudut, wajahnya pucat. Bimo menatap mereka dengan senyum tenang, lalu berbisik. Sekarang benar-benar selesai. Aku akan menutup pintu itu dari dalam. Cahaya di tubuhnya semakin terang, menyilaukan. Terima kasih, Kak Raka, jaga dirimu. Dan dalam sekejap, sosok Bimo menghilang. Ketika pagi tiba, udara di desa Cempaka terasa berbeda. Lebih ringan, lebih hangat. Tapi di dinding ruang tamu rumah Raka, tersisa bekas hitam samar, bentuk dua tangan kecil menempel di sana, seperti cap tangan anak-anak. Beberapa warga datang pagi itu, memastikan keadaan mereka. Tak ada lagi bayangan yang menari di malam hari. Namun Mak Amel memperingatkan, jangan hapus tanda itu. Itu segel terakhir. Kalau hilang, pintunya bisa terbuka lagi. Hari-hari pun berlalu. Desa kembali damai, meski malam tetap terasa sepi. Raka mulai membantu warga menanam kembali padi di sawah, berusaha melupakan semua kejadian itu. Tapi setiap kali ia melewati dinding ruang tamunya, ia selalu berhenti sejenak, menatap dua cap tangan kecil itu. Dan kadang, di waktu senja, cahaya matahari yang masuk dari jendela membuat bayangan tangan itu berkedip pelan. Seolah Bimo masih di sana, menjaga. Namun di suatu malam, ketika angin dari arah timur kembali bertiup, Raka terbangun oleh suara lirih. Dari dinding itu, terdengar bisikan halus. Kak Raka, jangan biarkan mereka menggali di tanah belakang. Raka terdiam. Tanah belakang? Ia menatap ke jendela, ke arah sumur yang dulu hampir menyeretnya. Kabut tipis mulai turun di sana, meski langit sedang terang. Suara jangkrik tiba-tiba berhenti. Dan dari balik kabut, terlihat bayangan seseorang sedang berdiri di dekat sumur. Bukan anak kecil, tapi sosok tinggi, memakai topi lebar seperti juragan dulu. Tanah yang berbisik. Malam itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Angin dari arah timur membawa kabut tebal yang turun perlahan menyelimuti seluruh desa Cempaka. Raka berdiri di jendela, menatap ke arah belakang rumah. Di sana, samar-samar di antara kabut, tampak sosok tinggi memakai topi lebar, berdiri diam di dekat sumur tua. Hatinya berdegup keras. Ia tahu, meski tubuhnya gemetar, ia harus memeriksanya. Pesan terakhir dari Bimo bergema lagi di kepalanya. Jangan biarkan mereka menggali di tanah belakang. Ia mengambil senter dan keluar pelan-pelan. Setiap langkah menimbulkan bunyi gemerisik di tanah basah. Ketika sampai di dekat sumur, kabut semakin pekat, dan udara di sekitarnya dingin seperti ruang bawah tanah. Tapi sosok itu sudah hilang. Hanya sumur yang tertutup batu besar, dan di sebelahnya, tanah yang tampak baru tergali sebagian. Raka berjongkok. Ia meraba tanah lembab itu. Baru beberapa jam digali. Ada jejak sepatu besar, dan di antara tanah, tampak ujung kayu peti tua. Siapa yang melakukan ini? Gumamnya pelan. Belum sempat ia berdiri, suara seseorang memecah keheningan. Raka. Ia menoleh cepat. Ternyata Pak Salim, penjaga musyalah, berdiri beberapa meter di belakang, membawa lampu minyak. Wajahnya tegang. Aku lihat lampu di halamanmu menyala, katanya. Kau juga dengar suara dari sini, kan? Raka mengangguk. Ia menyorotkan senter ke arah gundukan tanah itu. Ada yang menggali, Pak, tapi aku tidak tahu siapa. Pak Salim menatap tanah itu lama, lalu menarik napas panjang. Astagfirullah. Jadi benar apa yang aku dengar dari para tetua dulu. Apa maksud Bapak? Di bawah tanah ini bukan cuma sumur. Nak, ada makam tua. Katanya, itu makam juragan pertama desa Cempaka, orang yang dulu membuat perjanjian dengan makhluk gaib untuk menjaga kekayaannya. Mayatnya dikubur dengan peti kayu hitam dan 7 koin emas di dalamnya. Raka terdiam. Ia menatap peti yang mulai terlihat jelas dari sela tanah. Mungkin seseorang mencoba menggali untuk mencari koin itu.
kata Pak Salim. Tapi mereka tak tahu, membuka makamnya berarti membuka pintu yang sudah disegel arwah. Raka menelan ludah. Mungkin itu sebabnya Bimo memperingatkanku. Sebelum mereka sempat berbuat apa-apa, tanah di depan mereka bergetar pelan. Dari dalam peti terdengar suara ketukan pelan, 3 kali. Tok, tok, tok. Raka dan Pak Salim menatap satu sama lain. Ketukan itu berhenti, digantikan suara lirih seperti napas panjang dari bawah tanah. Kalian memanggilku. Tanah bergetar semakin keras. Peti itu pecah sedikit, dan dari celahnya keluar asap hitam berbau busuk. Raka mundur, menarik Pak Salim menjauh. Tapi dari dalam tanah muncul sesuatu. Tangan hitam besar, seperti yang pernah ia lihat di sumur waktu itu. Pak Salim berteriak, menjatuhkan lampu minyak. Api menyambar rerumputan kering. Dalam cahaya oranye itu, mereka melihat sosok juragan keluar perlahan dari tanah. Tubuhnya tertutup kain kafan yang membusuk, matanya merah menyala, dan di dadanya tergantung 7 keping emas berkarat. Kalian merusak istirahatku. Suaranya berat, serak, tapi jelas. Sekarang aku kembali menagih yang belum selesai. Raka mundur sambil menahan napas. Kau sudah mati. Aku sudah menutup perjanjianmu. Juragan itu tertawa pendek. Kau menutup gerbangnya, tapi tubuhku masih di sini. Selama emas ini ada, aku tak akan lenyap. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Tanah di sekeliling mulai pecah, dan dari sana muncul bayangan-bayangan kecil, tubuh-tubuh anak-anak dengan mata kosong, menangis tanpa suara. Tuyul-tuyul itu kembali, tapi kali ini bukan satu, melainkan puluhan. Pak Salim tak kuat menahan pandangan itu. Ia jatuh berlutut sambil membaca ayat-ayat pendek. Raka menggenggam senter erat-erat, tapi cahaya senter malah bergetar, seperti menolak menyorot ke arah juragan. Juragan itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya meninggalkan bekas gosong di tanah. Kau yang menghapus namaku dari dunia, Raka. Maka aku akan menulis ulang takdirmu. Kau dan darahmu akan jadi penjaga baru di sini. Raka menatap ke arah sumur. Dalam kepanikan, ia teringat pada sesuatu yang dikatakan Mak Amel, cahaya dan bayangan tak boleh menyatu. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia berlari ke rumah, meninggalkan Pak Salim yang masih berdoa. Di dalam rumah, ia mengambil lentera lama yang dulu dipakai dalam ritual. Tangannya gemetar saat menyalakan api. Begitu nyala muncul, udara di dalam rumah langsung terasa panas, tapi juga bersih. Ia kembali ke halaman belakang, membawa lentera menyala terang. Juragan itu masih di sana, dikelilingi asap dan tuyul-tuyul kecil. Raka mengangkat lentera tinggi-tinggi. Cahaya ini dari perjanjian yang kau langgar, teriaknya. Kau tak lagi punya kuasa atas desa ini. Juragan berteriak keras, menutup wajahnya dari cahaya. Tuyul-tuyul di sekitarnya menjerit. Tubuh mereka terbakar seperti abu yang tertiup angin. Namun juragan masih berdiri, meski setengah tubuhnya sudah mulai terbakar. Ia menatap Raka dengan mata merah menyala. Kalau aku lenyap, kau juga akan lenyap. Aku sudah mengikat namamu di tanah ini. Tanah di bawah kaki Raka tiba-tiba retak, seperti menelan dirinya. Ia hampir jatuh, tapi cahaya lentera di tangannya semakin terang. Dari balik cahaya itu, samar muncul sosok Bimo, bukan lagi anak kecil pucat, tapi sosok yang tampak damai dan bercahaya. Kak Raka, lepaskan lentera itu. Biarkan aku yang menutupnya. Raka terdiam. Kalau kau lakukan itu, kau akan hilang. Bimo tersenyum. Aku sudah seharusnya pergi sejak dulu. Raka memejamkan mata. Ia mengangkat lentera tinggi, menyerahkannya pada Bimo. Anak itu meraihnya, lalu berdiri di depan juragan. Cahaya dari lentera berubah menjadi nyala putih yang menyilaukan. Juragan menjerit, tubuhnya meledak menjadi kabut hitam yang melesat ke langit malam. Tuyul-tuyul terakhir lenyap dalam sekejap. Tanah menutup sendiri, menelan peti dan koin emas di dalamnya. Ketika semuanya usai, Bimo menoleh sekali lagi ke arah Raka. Sekarang benar-benar selesai, katanya lembut. Tapi jaga sumur itu. Jangan biarkan siapapun menyentuhnya. Lalu cahaya di tubuhnya perlahan pudar, meninggalkan aroma melati yang lembut. Raka berlutut lama di depan sumur yang kini kembali tenang. Pak Salim mendekat, wajahnya penuh air mata. Subhanallah,
Anak itu menyelamatkan kita semua. Raka hanya menatap tanah. Lelah dan tak percaya semua telah berakhir. Pagi datang dengan sinar matahari keemasan. Kabut telah hilang. Tapi tanah di belakang rumah kini berubah. Subur, berwarna hijau lembut seperti baru disucikan. Warga yang datang pagi itu berdecak kagum. Tapi Raka hanya tersenyum tipis. Ia tahu, di bawah tanah itu ada sesuatu yang kini tertidur. Tak ingin diganggu lagi. Namun saat malam tiba, ketika semua sudah kembali ke rumah masing-masing, Raka duduk di beranda sambil menatap langit. Dari arah sawah, terdengar suara kecil seperti langkah kaki. Berlari-lari kecil, disusul suara tawa lirih yang familiar. Hai, hai, hai. Raka tersenyum. Istirahatlah, Bimo, katanya pelan. Kau sudah bebas. Tapi di dalam rumah, di atas meja, lentera tua itu tiba-tiba menyala sendiri. Api biru kecil menari pelan, seolah menunggu waktu. Lentera terakhir. Malam di desa Cempaka kembali tenang setelah semua kejadian mengerikan itu berlalu. Hanya suara jangkrik dan sesekali angin yang berhembus dari arah sawah menemani Raka duduk di beranda rumah. Sudah 3 hari sejak peristiwa malam itu. Malam ketika Bimo mengorbankan dirinya untuk menutup perjanjian lama yang dibuat oleh Juragan Serakah dan memulihkan keseimbangan antara dunia manusia dan dunia arwah. Namun semenjak itu, Raka tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan Bimo muncul, bukan dalam wujud menyeramkan, melainkan sebagai anak kecil yang tersenyum, melambai dari kejauhan. Seolah ia masih berada di sekitar rumah, menjaga agar tak ada yang kembali membangunkan sesuatu dari bawah tanah itu. Lentera tua di meja ruang tamu masih ada, berdiri tenang di tempatnya. Sejak malam itu, lentera itu selalu menyala dengan sendirinya setiap kali matahari terbenam, meskipun minyaknya sudah habis sejak lama. Api birunya tidak panas, hanya memberikan cahaya lembut yang seolah hidup. Pak Salim sudah beberapa kali datang menasihati Raka untuk mengubur atau membuang lentera itu, tapi Raka selalu menolak. Selama lentera ini menyala, aku tahu Bimo masih di sini, katanya setiap kali ditanya. Pak Salim hanya mengangguk pelan, dengan pandangan yang menyimpan kekhawatiran. Hari keempat, kabar aneh mulai beredar di desa. Beberapa warga yang melintas di sekitar sawah belakang rumah Raka mengaku melihat bayangan anak kecil berlari-lari, membawa sesuatu yang tampak seperti bola cahaya biru. Beberapa berkata itu hantu, yang lain menganggapnya penunggu sawah. Tapi bagi Raka, ia tahu, itu Bimo. Namun malam itu berbeda. Sejak sore, langit terlihat aneh. Awan hitam menggantung di satu titik di atas desa, dan angin membawa aroma tanah basah bercampur logam. Raka duduk di depan lentera, memandangi nyala birunya yang kini lebih redup. Ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu depan. Tok, tok, tok. Raka berdiri, berjalan perlahan membukanya. Di depan pintu berdiri seorang perempuan tua berjubah abu-abu, membawa tongkat dari bambu hitam. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya tajam seperti menembus dada Raka. Kau Raka, cucu dari keluarga Wiratama? Tanyanya dengan suara serak namun tegas. Raka mengangguk. Iya, Nek. Siapa nenek sebenarnya? Perempuan itu melangkah masuk tanpa menunggu izin, menatap lentera di meja. Akhirnya aku menemukan benda itu, katanya pelan. Lentera terakhir penjaga. Raka menatapnya bingung. Penjaga? Ya, jawab perempuan itu. Lentera itu adalah segel terakhir dari 7 penjaga yang dulu dibuat oleh leluhurmu. Kau sudah menutup sumur, tapi belum menutup pintunya. Kalau lentera itu padam, maka semua yang telah dikurung akan bebas kembali. Raka terdiam. Dadanya terasa sesak. Jadi Bimo. Anak itu hanyalah jembatan, potong perempuan itu. Rohnya terikat pada lentera untuk menjaga agar cahaya tetap menyala. Tapi api biru itu sudah melemah. Jika padam, arwah juragan dan tuyul-tuyulnya akan kembali mencari tubuh baru. Tiba-tiba, rumah bergetar pelan. Dari arah belakang, terdengar suara gemuruh seperti tanah yang retak. Raka berlari ke jendela. Di luar, ia melihat sumur tua yang dulu tertutup batu kini mengeluarkan asap hitam lagi. Api lentera di meja bergetar hebat, hampir padam. Perempuan tua itu berkata cepat, kau harus membawa lentera itu ke sumur dan meletakkannya di atas batu penutup. Biarkan cahayanya menyatu dengan tanah.
Itu satu-satunya cara menutupnya selamanya. Raka segera mengambil lentera, berlari keluar di tengah hujan yang tiba-tiba turun deras. Angin bertiup kencang, membawa bau belerang yang menyengat. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah menahan kakinya. Saat sampai di dekat sumur, kabut hitam sudah menutupi sebagian halaman. Dari dalamnya terdengar suara ratusan bisikan, suara tuyul-tuyul yang dulu dikurung. "Buka, biarkan kami keluar." Raka menggenggam lentera erat-erat. Api biru di dalamnya berkedip-kedip, semakin lemah. Ia berlutut di depan sumur dan meletakkan lentera itu di atas batu. Tapi saat hendak berdoa, sebuah tangan kecil muncul dari kabut. Tangan seorang anak, dingin dan lembab. "Bimo," bisik Raka, menahan air mata. Bimo menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kak, jangan biarkan aku pergi." Raka menggigit bibirnya. "Kau sudah berkorban cukup banyak, Bim. Sekarang biarkan aku yang menjagamu." Tapi lentera mulai meredup, hampir padam. Dari dalam kabut, suara juragan kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. "Cahaya itu milikku. Tanah ini milikku. Kalian semua hanyalah bayanganku." Raka memejamkan mata, lalu berteriak sekuat tenaga. "Tidak lagi. Sekarang aku yang menentukan." Ia menyalakan lentera lebih terang dengan minyak terakhir yang ia simpan di saku, menumpahkannya ke api. Nyala biru itu membesar, berubah menjadi putih menyilaukan. Kabut hitam menjerit. Juragan muncul sebentar lalu meleleh seperti asap terbakar. Tuyul-tuyul kecil itu berlarian dan lenyap satu persatu, meninggalkan suara tangis yang perlahan mereda. Bimo menatap Raka untuk terakhir kalinya, tersenyum. "Terima kasih, Kak. Sekarang aku bisa pulang." Ia menyentuh lentera, dan tubuhnya larut menjadi cahaya yang masuk ke dalamnya. Api biru di lentera menyala stabil kembali. Tenang, damai, tidak bergejolak lagi. Hujan berhenti. Kabut menghilang. Langit di atas desa Cempaka perlahan berubah cerah. Seolah malam yang panjang akhirnya berakhir. Raka berdiri di depan sumur, tubuhnya basah kuyup, tapi wajahnya tenang. Ia menatap lentera yang kini menyala lembut di atas batu. Perempuan tua itu mendekat, meletakkan tangan di pundaknya. "Kau sudah melakukannya dengan benar," katanya. "Sekarang, jaga lentera ini baik-baik. Ia tak boleh padam selama keturunanmu masih hidup. Karena cahaya ini bukan hanya penjaga desa, tapi juga penerang jiwa." Raka menunduk hormat. "Aku akan menjaganya." Sejak malam itu, tak ada lagi gangguan di desa Cempaka. Sawah tumbuh subur. Udara terasa segar, dan burung-burung kembali ke pepohonan. Tapi setiap malam, dari arah rumah Raka, warga masih melihat cahaya biru kecil berpendar lembut di halaman belakang. Cahaya dari lentera terakhir. Beberapa anak desa sering berkata bahwa jika seseorang berdiri cukup dekat, mereka bisa mendengar suara tawa kecil dari arah lentera, suara seorang anak yang bermain di bawah cahaya bulan. Dan Raka tahu, selama lentera itu masih menyala, Bimo masih di sana. Bukan sebagai roh penasaran, tapi sebagai penjaga sejati desa Cempaka. Cahaya yang tak pernah padam. Waktu berlalu. Tahun demi tahun, desa Cempaka tumbuh menjadi desa yang tenteram dan makmur. Tak ada lagi bisikan dari bawah tanah. Tak ada lagi langkah kaki kecil di malam hari. Namun di rumah tua di ujung desa, lentera biru itu masih menyala. Setia, tanpa minyak, tanpa padam. Raka kini menua, rambutnya memutih. Tapi setiap malam ia masih duduk di beranda, memandangi lentera itu dengan senyum tenang. Ia tahu, cahaya itu bukan sekadar api, melainkan kenangan, tentang keberanian, penyesalan, dan kasih antara dua dunia yang berbeda. Kadang, ketika angin berhembus lembut, ia mendengar tawa kecil, ringan, seperti suara seorang anak bermain di antara padi. Dan Raka tahu, Bimo masih di sana, menjaga desa, menjaga cahaya, menjaga janji. Karena ada cahaya yang lahir bukan dari api, tapi dari hati yang tak rela membiarkan kegelapan menang. Dan selama lentera itu menyala, tak ada malam yang benar-benar gelap di desa Cempaka.